Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Dan pada saat ini kita sudah memasuki halaman ke-87 dengan judul Pusat Upacara Persembahan Korban. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka kitab kita di dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Sementara kematian Kristus mengakhiri hukum lambang-lambang dan bayangan, itu tidak mengurangi sedikit pun akan tuntutan hukum moral. Sebaliknya, kenyataan bahwa perlu bagi Kristus harus mati untuk menebus pelanggaran terhadap hukum itu, membuktikan bahwa itu tidak dapat diubahkan. Mereka yang menyatakan bahwa Kristus datang untuk mengubah hukum Allah itu dan membatalkan perjanjian lama, menyatakan bahwa zaman bangsa Yahudi itu adalah zaman kegelapan dan menggambarkan agama orang Israel itu sebagai sesuatu yang terdiri dari sekedar bentuk upacara-upacara saja. Tetapi itu adalah suatu kesalahan. Di seluruh halaman-halaman sejarah yang suci itu, di mana perlakuan Tuhan terhadap umatnya dicatat, terdapat jejak yang amat jelas dari akulah aku. Tidak pernah ia memberikan kepada manusia pernyataan lebih jelas tentang kuasa dan kemuliaannya daripada ketika ia diakui sebagai satu-satunya pemerintah Israel dan memberikan hukum itu kepada mereka. Di sini dinyatakan suatu tongkat pemerintahan yang tidak dipengaruhi oleh tangan manusia, dan kenyataan daripada Raja Israel yang tidak kelihatan itu amat agung dan ajaib. Ya, jadi di sini dengan jelas dikatakan bahwa kematian Kristus itu adalah mengakhiri hukum lambang-lambang. Kita tahu pada zaman sebelum Kristus itu mati di kayu salib, begitu banyak lambang-lambang yang Tuhan inginkan untuk selalu diadakan, baik dari penyembelihan korban bakaran untuk penebusan akan dosa daripada orang yang bersalah itu juga akhirnya dihilangkan setelah kematian daripada Kristus. Dan ada banyak lambang-lambang lainnya akhirnya sudah ditiadakan karena Kristus itulah yang sudah menjadikan lambang itu akhirnya tidak berguna lagi dan akhirnya sudah dihidupkan oleh kehidupannya sendiri. Lalu di sini juga dikatakan bahwa dengan kematian Kristus itu tidak mengurangi sedikit pun dari tuntutan hukum moral. Jadi dikatakan bahwa dengan jelas di sini kematian Kristus itu tidak meniadakan hukum, tetapi justru menggenapi hukum tersebut. Ketika hukum itu sudah dilanggar, berarti harus ada suatu hal yang harus diterima sebagai ganjaran daripada hukum yang sudah dilanggar tersebut. Mungkin sama seperti kita ketika kita berada di dunia ini, kita melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas, tentu saja kita akan mendapatkan tilang atau mendapatkan sanksi atas perbuatan kita. Begitu pula dengan hukum Tuhan. Tuhan menginginkan setiap umatnya itu untuk mengikuti jalan yang ia sudah rancangkan, karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Tetapi kita seringkali mengikuti keinginan hati kita sendiri. Kita menginginkan suatu hal yang sesuai dengan apa yang hati kita mau atau sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Dan di sini dikatakan bahwa itu tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Jadi bagaimana di sini pun kita harus mengikuti rancangan-rancangan yang Tuhan sudah rancangkan, karena itu adalah rancangan yang membuat kita itu mempunyai kehidupan yang aman dan damai. Dan di sini juga dikatakan bahwa ketika ada suatu kesalahan yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang diikuti oleh setiap keturunannya yang melakukan dosa berdasarkan dari kebebasan memilihnya, disitulah manusia akhirnya akan semakin jauh daripada Tuhan. Tetapi Tuhan yang begitu kasih, dia memberikan suatu janji bahwa akan ada seorang penebus, yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Bagaimana ia adalah seorang Raja, seorang Tuhan yang akhirnya harus meninggalkan setiap tahtanya untuk menjadi seorang manusia yang 100% manusia. Bagaimana di saat ia menjadi 100% manusia, ia merasakan penderitaan, bagaimana rasa lapar, bagaimana rasa haus, rasa marah, dan rasa untuk sulitnya menahan keinginan-keinginan diri itu supaya tidak dijalankan dalam kehidupannya. Jadi bagaimana Yesus itu juga sudah mengalami setiap kesulitan yang kita sudah alami di dunia ini. Dan di sini yang membedakan kita dengan Yesus adalah ia memilih untuk tidak berdosa dan memilih untuk tetap sesuai dengan jalur yang Bapaknya sudah rancangkan. Dan maka dari itu dia akhirnya menjadi korban yang sempurna untuk menggenapi daripada nubuatan itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa dengan kematian Kristus itu tidak mengurangi sedikit pun dari tuntutan hukum moral. Jadi di sini yang membedakan kita dengan Yesus adalah ia memilih untuk tidak berdosa dan memilih untuk tetap sesuai dengan jalur yang Bapaknya sudah rancangkan. Dan maka dari itu dia akhirnya menjadi korban yang sempurna untuk menggenapi daripada nubuatan itu.
kenyataan bahwa perlu bagi Kristus harus mati untuk menebus pelanggaran hukum itu, membuktikan bahwa hukum itu tidak dapat diubahkan. Jadi kembali dengan jelas di sini firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada satupun hukum yang sudah atau diizinkan untuk diubahkan. Hanya hukum-hukum upacara sajalah yang akhirnya ditiadakan karena upacara yang sesungguhnya itu sudah dilakukan, yaitu korban yang sesungguhnya sudah diserahkan, sudah menyerahkan nyawanya. Dan di saat itulah dikatakan bahwa mereka yang menyatakan bahwa Kristus datang untuk mengubah hukum Tuhan dan membatalkan perjanjian lama, menyatakan bahwa bangsa Yahudi itu adalah zaman kegelapan, menggambarkan bahwa agama orang Israel itu sebagai sesuatu yang terdiri dari sekedar bentuk upacara saja. Jadi bagaimana di sini? Kita kembali diberitahukan bahwa ketika kita tidak mempercayai bahwa Yesus itu sudah menggenapi hukum itu, maka kita akan mengatakan bahwa zaman Israel atau zaman Yahudi itu adalah zaman-zaman kegelapan. Kita tidak mempercayai esensi daripada kematian Yesus itu. Dan di sini juga dikatakan bahwa di seluruh halaman sejarah yang dikatakan amat jelas dari akulah aku. Jadi bagaimana Tuhan itu ingin menyatakan bahwa dirinya itu adalah Tuhan itu sendiri. Meskipun ia menjelma menjadi seorang manusia, ia menjadi seorang manusia memang seutuhnya sebagai layaknya manusia, tetapi kita tidak boleh lupa bahwa di saat itulah ia juga adalah 100% Tuhan yang mungkin saat ini kita tidak bisa mengerti. Tetapi Tuhan sudah mengatakan bahwa itulah keadaannya, itulah kondisinya. Jangan kita mempertanyakan suatu hal yang Tuhan tidak inginkan untuk kita pertanyakan, yang mungkin saat ini kita tidak bisa mendapatkan jawabannya. Jadi baiklah kalau kita mempunyai pertanyaan-pertanyaan, kita simpan dan kita tanyakan nanti ketika kita sudah berada di surga. Tetapi untuk saat ini apa yang firman Tuhan sudah katakan, hendaklah kita yakini, kita percayai dan kita aminkan. Sehingga kita tidak mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang di luar daripada apa yang Tuhan sudah inginkan untuk kita ketahui. Karena Tuhan dalam firman-Nya sudah mengatakan bahwa ada banyak hal yang kita tidak mampu untuk mengerti saat ini. Jadi jangan kita pertanyakan. Dan di sini juga dikatakan bahwa di dalam segala kenyataan hadirat ilahi ini, kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui Kristus. Bukan saja pada kedatangan juru selamat, tetapi sepanjang zaman setelah kejatuhan dan janji penebusan itu. Sebab Tuhan Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 19. Kristus adalah dasar dan pusat upacara persembahan korban, baik pada zaman bapa-bapa dan juga pada zaman Israel. Semenjak kejatuhan leluhur kita itu tidak ada lagi komunikasi langsung antara Tuhan dan manusia. Bapa telah memberikan dunia ini kepada Kristus agar melalui pekerjaan perantaraannya ia dapat menebus manusia dan membenarkan wewenang dan kesucian hukum Tuhan. Segala hubungan antara surga dan umat berdosa itu diadakan melalui Kristus. Anak Tuhan sendiri yang telah memberikan kepada leluhur kita yang pertama itu janji penebusan. Dia pula lah yang telah menyatakan dirinya kepada bapa-bapa. Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub dan Musa mengerti tentang Injil. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 433 dan 434. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa kehadiran Tuhan itu bukan hanya sekedar janji-janji belaka, tetapi ia menggenapi daripada nubuatan yang diberikan ketika Adam dan Hawa itu sudah jatuh ke dalam dosa. Dan di saat itulah pengharapan diberikan, janji akan kedatangan juru selamat itu diberikan. Dan di sini juga dikatakan bahwa Bapa telah memberikan dunia ini kepada Kristus agar melalui pekerjaan perantaraannya ini ia dapat menebus manusia. Jadi bagaimana kita harus yakini bahwa dalam kehidupan kita Yesus itu adalah perantara kita dengan Bapa kita yang sempurna. Tidak bisa ada seorang yang bisa langsung berkomunikasi dengan Bapa kalau tidak melalui Kristus. Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak akan mampu untuk langsung berkomunikasi dengan Bapa kita yang suci. Tetapi melalui perantaraan Kristus itulah kita bisa mempunyai pengharapan, kita bisa berkomunikasi langsung dengan Bapa. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Bapa itu adalah seperti Kristus. Ketika kita melihat Kristus, maka kita melihat Bapa itu seperti itu. Jadi kita mungkin saat ini tidak bisa melihat Kristus secara langsung. Tetapi dengan iman dan keyakinan kita bisa yakini dan percayai bahwa Yesus itu memang ada dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa percaya itu? Kalau kita bisa menghidupkan karakter-karakter Kristus itu dalam kehidupan kita dan kita bisa menjalani kehidupan kita bergantung sepenuhnya. Maka kita akan melihat bagaimana Kristus itu hidup dalam kita dan menuntun kita dalam setiap kehidupan kita. Lalu di sini juga dikatakan bahwa Anak Tuhan sendiri yang telah memberikan kepada leluhur kita
pertama itu, yaitu janji penebusan. Dia pula lah yang menyatakan diri kepada bapa-bapa. Dan dikatakan di sini dari Adam, Nuh, Ibrahim, Ishak, Yakub, dan Musa dikatakan mereka mengerti tentang Injil. Jadi bagaimana mungkin di sini dikatakan bahwa ketika bapak-bapak itu melihat Kristus itu sendiri, mereka melihat kasih Tuhan itu. Bagaimana Tuhan itu masih memberikan kepada kita sebuah pengharapan, sebuah kesempatan untuk kita boleh mendapatkan kehidupan yang kekal itu yang mungkin kita tidak akan bisa dapatkan dengan kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tetapi dengan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, Ia mau memberikan anaknya yang tunggal supaya Ia menjadi perantara bagi kita. Meskipun Ia harus menderita hina, mati di kayu salib dengan cara yang begitu tersiksa dan begitu hina, tetapi Ia lakukan semua itu karena kasih-Nya yang begitu besar. Dan di saat itu juga Ia harus menggenapi hukum itu, karena dikatakan akibat dari dosa itu harus ada kematian. Jadi bagaimana Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita tidak mempunyai kematian yang kekal, maka Ia akhirnya harus memberikan hidupnya untuk mati di kayu salib, sehingga kita mempunyai suatu pengharapan untuk tidak mengalami kematian kekal itu. Lalu di sini dikatakan bahwa renungkan lebih dalam. Jika Tuhan membuat ketentuan yang begitu hati-hati untuk keselamatan saya, mendamaikan saya dengan dirinya melalui Kristus, apa yang dapat saya lakukan untuk memastikan bahwa saya tidak menyia-nyiakan keselamatan yang begitu besar itu? Jadi itu adalah jawaban yang kita bisa jawab masing-masing, pribadi lepas pribadi. Apa yang saya mau lakukan untuk menyambut kasih Tuhan yang begitu luar biasa? Untuk memastikan bahwa saya tidak menyia-nyiakan keselamatan yang luar biasa itu. Apakah kita mau menjadi kawan sekerja Tuhan? Terutama kita yang hidup di akhir zaman ini. Kita tahu bahwa waktu kita sudah sangat singkat. Lalu apakah kita mau menjadi kawan sekerja Tuhan yang mau melakukan hal-hal yang terbaik supaya kita bisa menjadi berkat, bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang mungkin belum mendapat kesempatan mengenal Kristus dalam kehidupannya? Lalu apakah kita mau menjadi kabar baik itu? Pembawa kabar baik yang begitu indah yang Yesus sudah berikan di dalam dunia ini ketika Ia sudah menjadi penebus kita, menjadi perantara kita. Jadi hendaklah melalui firman Tuhan yang begitu indah ini kita kembali diingatkan bahwa dalam waktu yang sudah kasih karunia yang Tuhan sudah berikan ini, hendaklah kita melakukan hal-hal terbaik yang kita bisa lakukan sehingga kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Dan kita bisa menjadi kawan sekerja Tuhan sampai kedatangan Tuhan itu sambil kita menunggu kedatangannya yang kedua kali. Dan sampai di sini acara pembacaan firman kita pada saat ini. Dan sampai bertemu kembali dalam acara pembacaan-pembacaan selanjutnya. Tuhan memberkati.